Bab 1132 mempertaruhkan nyawa. Dengan sepatah kata dari Harley Ye, raut wajah tetua Dao Yantian tiba-tiba mendingin. Melihat para penonton, termasuk Emammu, tetuamu, orang Kuyue, dan orang 8 pangeran besar. Sudut mulut mereka berkedut pada saat yang sama. Dia adalah tetua Dao Yantian. Berani menamparkan wajah orang. Keberaniannya benar-benar cukup besar. Harley Ye gerindu membanting meja dan berteriak dengan keras. Harley Ye langsung mengabaikannya. Masih menatap tetua Dao Yantian dengan penuh minat. Tapi tidak tahu apakah senior bersedia atau tidak bertaruh. Teriak tetua Dao Yantian dengan marah. Bagus sekali. Harley Ye tersenyum. Dan dengan satu jari di udara, penutup kota dadu terbang, dan memperlihatkan 3 dadu yang cerah. Ini, melihat angka-angka pada dadu, gerindu kembali menatap dengan tatapan tak percaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tetua Dao Yantian tiba-tiba berdiri. Juga melihat ketiga dadu dengan tidak percaya. Angka pada dadu lebih menyilaukan daripada matahari pada saat ini. Angkanya kecil lagi. Para penonton mulai mendesah lagi. 10 juta lagi. Apalagi terdapat tambahan tamparan pada saat ini. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih ke Harley Ye dan tetua Dao Yantian. Tidak tahu apakah ucapan Harley Ye sebelumnya adalah lelucon atau bukan. Aduh, aduh. Saat melihat Harley Ye lagi, dia sudah berdiri, meregangkan tubuhnya dengan keras. Kemudian mulai menyingsingkan lengan pakaiannya. Dan tidak lupa menggosok kedua telapak tangannya. Melihat tetua Dao Yantian dari atas hingga ke bawah seolah-olah dia sedang berpikir lebih baik dia memukul bagian yang mana. Apakah kamu berani memukulku? Kata tetua Dao Yantian sambil menggertakkan giginya dan menatap Harley Ye. Janji yang telah diucapkan tidak bisa diingkari. Harley Ye mengangkat alisnya. Setidaknya kamu juga merupakan seorang senior. Kamu tidak bisa tidak ingin menerima hukuman dan kekalahanmu. Terdapat begitu banyak orang yang menonton. Jika kamu tidak ingin menerima hukumanmu, maka aku tidak bisa menerima hal ini dengan begitu saja. Ucapan anak muda ini benar. Tetuamu melangkah maju ke depan. Bersamaan dengan 8 orang alam maharaja. Semuanya adalah orang tua. Totalnya terdapat 9 orang alam maharaja yang sedang memblokir pintu kasino. Yang berarti bahwa jika ada yang berani tidak menerima hukuman, maka tidak ada yang boleh pergi dari sini hari ini. Kalian, kata tetua Dao Yantian dengan marah saat menyaksikan situasi di depannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersedia ditampar. Serahkan 90 juta batu mentah. Dan masalah ini dianggap selesai. 90 juta. Semua orang menelan ludah mereka. Apakah kamu sudah gila, Harley Ye? Suara marah tetua Dao Yantian bergema ke seluruh kasino, menyebabkan seluruh kasino bergetar. Berikan 90 juta atau biarkan aku menamparmu. Pilihlah salah satu. Harley Ye mengangkat bahunya dengan sangat santai. Teman kecil, sisakan satu jalan keluar untuk segala hal. Jangan bertindak terlalu kelewatan, agar tidak canggung saat bertemu lagi di masa depan. Kata orang tua berjubah ungu dengan suara berat, yang merupakan orang Kuyue. Berjudi adalah hal yang menyenangkan. Untuk apa menganggapnya serius? Kata orang lain, yang juga merupakan orang dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Berikanlah wajah padaku. Dan masalah ini berakhir sampai di sini. Orang-orang terus berbicara. Mereka semua adalah orang yang berada di alam maharaja. Kebanyakan dari mereka adalah orang Kuyue dan 8 pangeran besar. Jumlah orang ini tidak sedikit. Dan memiliki postur seperti ingin memberontak. Tidak disangka senior memiliki banyak teman.
Harley menghela napas dan berkata sambil menatap tetua Dao Yantian. Terdapat begitu banyak orang yang membelamu. Baguslah jika kamu mengetahuinya. Seorang lelaki tua bungkuk mendengus dingin. Kalau begitu, karena banyak senior yang sangat setia. Bagaimana jika kalian mengumpulkan 90 juta batu muntah? Harley berkata pada orang-orang yang membela tetua Dao Yantian. Kamu. Orang-orang itu terdiam sesaat oleh apa yang dikatakan Harley. Mereka tidak menyangka bahwa Harley akan berkata seperti ini. Kenapa? Bukankah kalian baru saja terlihat sangat berani? Harley melirik ke sekeliling. Melihat dari maksud kalian, sepertinya kalian tidak ingin mengeluarkan uang. Setelah mengatakan itu, Harley masih tidak lupa untuk menatap tetua Dao Yantian dengan tatapan penuh arti. Senior, bukannya aku sedang membicarakanmu. Kamu harus berhati-hati dalam berteman di masa depan. Saudara yang kamu anggap sangat dekat, ketika datang ke masalah uang, semua orang segera menjadi pengecut. Teman macam apa ini? Aku lebih suka melihatmu dipukuli daripada mengeluarkan uang. Menjauhlah dari orang-orang itu di masa depan. Mereka bukanlah orang yang baik. Ucapannya membuat raut wajah para orang tua itu tiba-tiba berubah muram sampai ke tingkat ekstrim. Tanpa sadar mereka menanggung kecaman seperti ini. Saat melihat para penonton itu lagi, mereka langsung mendesah. Tindakan Harley benar-benar sangat hebat. Orang-orang dari alam Maharaja semuanya telah diejek olehmu sampai habis-habisan. Kamu benar-benar telah menyinggung seluruh kekuatan besar di kota Youdu. Saat melihat tetua Dao Yantian lagi, raut wajahnya sudah terlihat mengerikan. Terdapat kilatan dingin di dalam matanya. Jika bukan karena di sini adalah kota Youdu, dia pasti telah membunuh Harley. Para senior, sebenarnya kalian ingin mengeluarkan uang atau tidak? Tatapan Harley menyapu sekeliling lagi. Karena mereka adalah musuh, maka dia tidak akan meninggalkan jalan keluar dalam segala hal. Bersikap baik kepada musuh malah akan membawakan kerugian pada dirinya sendiri. Tidak ada yang membuat suara untuk menanggapi ucapannya. Tetapi raut wajah semua orang mendingin. Melihat ini, Harley menatap tetua Dao Yantian. Senior, bagaimana denganmu? Aku berada di sini. Tamparlah. Tampar aku, kata tetua Dao Yantian dengan keras kepala. Dan tak lupa untuk melangkah maju. Aku memang sedang menunggu kata-kata ini. Harley tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menamparnya dengan keras. Plak. Suara tamparan itu sangat keras dan jelas, menyebabkan seluruh kasino menjadi sunyi senyap. Mulut semua orang setengah terbuka. Tidak menyangka bahwa Harley benar-benar akan menamparkan tetua Dao Yantian. Saat melihat tetua Dao Yantian lagi, dia benar-benar terlihat tercengang. Dan wajah tuanya ditampar sampai miring oleh Harley. Tamparan Harley bukanlah sebuah lelucon. Tubuh suci Huanggu sangat mendominasi. Selain itu juga terdapat banyak kekuatan di dalamnya. Untunglah Yantian berada di alam Maharaja. Jika dia berada di alam Maharaja Semu, maka dia akan langsung terbunuh oleh satu tamparan Harley. Dia yang menyuruhku untuk menamparnya. Harley menatap orang-orang yang memenuhi kasino dengan wajah polos. Aku akan membunuhmu. Tetua Dao Yantian yang sudah bereaksi. Dengan rambut acak-acakan, raut wajah mengerikan, dan raungan histeris. Menerjang ke depan seperti seekor binatang buas. Mencoba mencabik-cabik Harley di depannya. Yantian, di sini adalah kota Youdu. Tetuamu langsung berdiri di depan Harley. Pergi dari sini, teriak tetua Dao Yantian. Dia langsung mengeluarkan telapak tangannya. Tetapi karena pengekangan kota Youdu,
Sebuah petir segera turun ke arah tetua Dao Yantian. Bahkan alam Maharaja tidak bisa melawan hukum kota Youdu. Kita ini sedang berjudi. Senior, apa yang kamu lakukan? Harley tersenyum santai. Bertaruh. Aku akan mempertaruhkan hidupku denganmu, kata tetua Dao Yantian, yang meraung sambil berdiri dengan terhuyung-huyung. Kedua matanya memerah. Kalau begitu bertindaklah. Dengan teriakan nyaring, Harley tiba-tiba memegang kotak dadu. Dan 3 dadu langsung bergetar. Bergetar dengan cepat. Hari ini, dia dapat digambarkan sebagai orang yang sangat terkenal. Semua ini dilakukan untuk menarik perhatian semua orang, serta menunggu kembalinya Yunnan Xie. Suasana di tempat kejadian langsung menjadi sangat tertekan. Perjudian di dalam kasino adalah tentang bersenang-senang. Ini adalah pertama kalinya seseorang berjudi sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Ini bahkan lebih mendebarkan daripada taruhan 10 juta. Pada saat ini, bahkan emamu dan tetuamu mengerutkan kening mereka. Siapa yang mengira bahwa permainan judi akan menjadi seperti ini? Di bawah tatapan semua orang, Harley membanting kotak dadu di atas meja judi. Bedanya, kali ini dia langsung mengangkat tutup kotak dadu, memperlihatkan ketiga dadu yang masih berputar dengan cepat. Pada awalnya ini adalah keterampilan judi emamu, tetapi dia mempelajarinya dengan mata keabadian. Besar atau kecil? Harley melirik tetua Dao Yantian. Besar. Dao Yantian sambil menamparkan meja judi dengan telapak tangannya. Meja judi itu berdengung, tapi tidak sampai retak. Aku khawatir aku akan mengecewakan senior. Harley juga menamparkan telapak tangannya ke atas meja judi. 3 dadu masih berputar dengan cepat. Tidak hanya tidak melambat, tetapi berputar dengan lebih cepat. Meja judi bergetar dengan hebat. Kekuatan tak terlihat membentuk riak tak terlihat yang menyebar tanpa batas ke segala arah. Pilar batu kasino menunjukkan retakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, ada juga para kultivator yang pakaiannya juga tercabik-cabik. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lemah langsung mengeluarkan teknik pelindung tubuh mereka. Kemudian menatap Harley dan Yantian dengan tatapan tidak percaya. Orang-orang dengan tatapan tajam sudah bisa melihat bahwa Harley dan Yantian bertarung secara diam-diam. Getaran di meja judi dan riak tak kasat mata. Semuanya karena mereka sedang bertarung. Bukan dengan kekuatan tempur kultivator, tapi teknik deduksi. Bunuh, bunuh, bunuh. Tetua Dao Yantian penuh dengan tatapan tajam. Penuh dengan niat membunuh. Menatap Harley lekat-lekat, membakar semacam kekuatan dalam kegelapan, membuat teknik deduksi menjadi lebih kuat dibandingkan dengannya. Harley jauh lebih tenang. Teknik meramalnya lebih unggul daripada teknik deduksi tetua Dao Yantian. Teknik deduksi tetua Dao Yantian mempertaruhkan nyawanya. Dia bertaruh dengan itu untuk membunuh musuh besar keluargamu dan Yunnan Xie di dalam permainan judi ini. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, retakan muncul di meja judi dan menyebar tanpa batas. Semua orang menahan napas dan menatap meja judi. Ini adalah permainan judi yang mempertaruhkan nyawa. Tidak peduli apakah angka di dalam kotak dadu besar atau kecil. Ini semua berkaitan dengan nyawa Harley dan tetua Dao Yantian. Tetua Dao Yantian memuntahkan darah. Dan Harley juga memiliki gumpalan darah yang meluap dari sudut mulutnya. Kegilaan Yantian membuatnya juga menerima efek samping. Meja judi masih bergetar dengan hebat, seolah-olah akan retak di detik berikutnya. Dan ketiga dadu berputar semakin lama semakin cepat, membuat orang-orang tidak dapat melihat secara langsung. Pada akhirnya,
Tetua Dao Yantian memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Dia akan membuat jejak kaki yang dalam di tanah setiap melangkah mundur. Meja judi tidak lagi bergetar. Dan putaran ketiga dadu melambat sampai akhirnya berbaring dengan tenang di atas meja judi. Kamu kalah, Harley Ye berkata dengan ringan. Dengan pedang pembunuh berwarna merah di tangannya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kata tetua Dao Yantian, yang masih melangkah mundur dengan ekspresi tidak percaya. Saat sedang melangkah mundur, dia terjatuh ke tanah. Dia dengan gegabah menggunakan tindakan curangnya untuk bertarung dengan Harley Ye, yang menyebabkan dirinya menderita serangan balasan yang sangat menghancurkan. Seorang alam maharaja bahkan tidak bisa berdiri dengan goyah. Karena ini adalah taruhan yang mempertaruhkan nyawa, maka aku akan mengambil nyawamu. Harley Ye datang dengan pedangnya, dan terdapat sinar dingin di matanya. Apakah dia benar-benar akan membunuh Yantian? Di sini adalah kota Youdu. Dilarang melakukan perkelahian pribadi, apalagi pembunuhan. Harley Ye, apakah kamu ingin mengabaikan aturan kota Youdu? Orang-orang Kuyue dan 8 pangeran besar berteriak dengan dingin. Harley Ye, jangan gegabah. Emamu dan tetuamu juga melangkah maju. Namun, di bawah kata-kata semua orang, Harley Ye mengangkat pedang pembunuhnya. Tindakannya menyentuh hukum kota Youdu, yang menurunkan guntur, yang dapat memotong daging dan darah. Saat tubuh suci Harley Ye retak, pedang pembunuhnya juga jatuh. Kepala Yantian dipenggal oleh pedangnya, dan darah berceceran di sekujur tubuh sucinya. Bersambung. Bab 1133 Aku pasti akan membunuhmu di luar kota Youdu. Melihat kepala tetua Dao Yantian yang terjatuh, udara dingin di kasino membentuk angin sedingin es. Semua ini sangat tidak terduga. Di kota Youdu, perkelahian pribadi, apalagi pembunuhan, adalah hal yang dilarang dilakukan. Tetapi Harley Ye melakukannya. Tidak masalah baginya untuk menderita guntur hukum, dan tetap ingin memenggal kepala tetua Dao Yantian. Adegan berdarah mengubah ekspresi semua orang. Di dalam mata mereka, Harley Ye selalu menjadi lelucon yang lucu. Namun, baru pada saat kepala tetua Dao Yantian dipenggal, mereka baru benar-benar mengerti bahwa Harley Ye yang tampak lucu itu penuh dengan roh jahat di dalam tulangnya. Seperti Shuro, seperti dewa pembunuh yang membuat hati orang bergetar. Ini adalah dia yang sebenarnya. Pada saat ini, terlalu banyak orang mulai melihat Harley Ye dengan pandangan berbeda. Semua keanehannya telah ditutupi. Harley Ye tersandung. Tubuh suci yang masih mengeluarkan darah, dan terdapat luka di tubuhnya karena amukan guntur melarutkan esensinya, sehingga bekas luka itu tidak hanya tidak sembuh, tetapi malah melebar. Hukum guntur kota Youdu terlalu menakutkan. Jika bukan karena latar belakangnya yang dalam, dikhawatir Harley Ye akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tentu saja, baginya, itu sepadan. Keberadaan macam apa itu tetua Dao Yantian? Teknik rahasia deduksinya sangat mendominasi. Mencari banyak teman, dan memiliki daya tarik yang besar. Orang seperti itu tidak boleh diremehkan. Pasti akan terdapat bencana besar di masa depan jika dibiarkan hidup. Dan itu pasti akan menjadi lawan yang mengerikan dalam perjalanan kebangkitan Yunnan Xie. Karena bermusuhan, maka tidak perlu bersikap baik. Bertindaklah dengan kejam jika memang harus bertindak dengan kejam. Jika ada yang memblokir Yunnan Xie, maka orang itu harus dibunuh.
Kasino penuh sesak dengan orang-orang. Tetapi suasananya terasa sunyi dan menakutkan. Adegan di sini terlalu berdarah. Dan banyak orang yang sedang gemetar. Seorang kultivator alam Maharaja dipenggal oleh seorang level langit. Apalagi itu juga karena kalah dalam taruhan. Harley, beraninya kamu membunuh orang di kota Youdu. Ketenangan yang bertahan lama dirusak oleh gelombang teguran. Apa yang salah dengan membayar hutang dengan uang? Dan membayar taruhan nyawa dengan nyawa? Harley memutar lehernya dengan ganas. Beraninya dia mengabaikan aturan kota Youdu. Hadang dia. Orang tua berjubah ungu berteriak marah. Kamu, keluarlah. Harley perlahan mengangkat pedangnya. Menunjuk ke orang tua berjubah ungu. Berbalik dan berjalan keluar dari kasino. Kemudian berkata dengan pelan. Aku pasti akan membunuhmu di luar kota Youdu. Mendengar ini, semua orang di tengah kasino tertegun sejenak. Apa yang akan dilakukan oleh dia? Apakah ini tantangan dari level langit ke alam Maharaja? Setelah 3 atau 5 detik keheranan, semua orang menyadari bahwa mereka mendengar dengan benar. Seorang level langit memang akan menantang seorang alam Maharaja di luar kota Youdu. Dan mengancam akan membunuh alam kerajaan. Bagus. Bagus sekali. Orang tua berjubah ungu tertawa dan terbang keluar seperti seberkas cahaya ilahi. Tidak hanya mereka, tetapi banyak orang dari orang Kuyue dan 8 pangeran besar tidak sabar untuk mengikuti mereka. Dan mata mereka berkedip dengan cahaya dingin. Kota Youdu melarang perkelahian pribadi. Tapi lain halnya di luar kota Youdu. Setelah akhirnya menunggu Harley keluar dari kota Youdu, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini? Emma dan yang lainnya juga mengikuti. Tindakan Harley melebihi harapan mereka dari awal hingga akhir. Apa? Level langit akan menantang alam Maharaja. Apa? Penantangnya adalah Harley. Berita ini seperti memiliki sayap, melayang di seluruh kota Youdu, yang menyebabkan kegemparan. Wow! Surga ke-9 kota Youdu. Ketika Gracie Suzaku mendengar kabar ini, dia mengernyitkan dahinya. Dibandingkan dengannya, Yeno Yue dan yang lain yang berada di bawah Kuyue, serta 8 pangeran besar masing-masing mengutus master. Tujuannya sangat sederhana. Harley jarang-jarang keluar dari kota Youdu. Dan mereka tidak akan pernah membiarkan Harley kembali hidup-hidup. Cepat, cepat, cepat. Seluruh kota Youdu, dari surga ke-1 hingga ke-9, keramaian bagaikan lautan, berhamburan menuju luar kota Youdu. Anak ini sudah gila. Di tengah keramaian, Pigu mendecakkan lidah, menatap Harley yang berdiri di langit ilusi. Jangan meremehkan dia. Dia sangat kuat. 8 orang alam Maharaja semu berkata sambil mengelus jenggot mereka. Apa yang kalian ketahui? Pigu berkata dengan marah. Dia menghadapi lebih dari 1 alam Maharaja. Tidakkah kalian melihat sekelompok orang yang menghalangi gerbang kota Youdu? Tidak peduli apakah Harley menang atau kalah. Mustahil baginya untuk memasuki kota Youdu lagi. Benar juga. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang level langit menantang alam Maharaja. Diskusi itu seperti air pasang, dan berlangsung untuk waktu yang lama. Pernahkah kalian mendengar bahwa Harley memenggal kepala tetua Dao Yantian di kasino? Apa? Keberaniannya terlalu besar. Terlalu banyak orang yang merasa terkejut. Tatapan mereka saat melihat Harley juga berubah. Master Suci, Manda datang dengan pengawalnya sendiri. Jangan ikut campur, kata Harley dengan ringan. Kamu terlalu bertindak dengan sembarangan. Emmamu juga tiba dengan master keluargamu. Aku memiliki perhitunganku sendiri.
Kalian hanya perlu melihat saja. Kata-kata Harley masih terdengar datar. Harley, kemari dan matilah. Orang tua berjubah ungu datang. Tertawa nakal. Sambil memandang Harley dari kejauhan. Guru, tidak perlu menggunakan kekuatan yang besar untuk menghadapi hal kecil. Seorang pria berjalan keluar dari samping. Dia adalah seorang pemuda berbaju putih yang memegang kipas lipat. Kultivasinya berada di alam Maharaja Semu. Tetapi auranya tidak terlalu stabil. Seperti baru saja naik tingkatan. Noah, apakah kamu sudah membuat terobosan? Orang tua berjubah ungu berseru dengan kaget. Berkat bantuan dari guru, aku, Noah Sue, akhirnya berhasil mengambil langkah itu. Pemuda berbaju putih itu berkata. Dan melirik Harley. Untuk apa guru secara pribadi maju untuk melawan seorang level langit? Biarkan aku yang membunuhnya untuk guru. Jika demikian, maka aku tidak akan bertarung dengannya. Orang tua berjubah ungu mengelus jenggotnya. Dengan sikap seperti berada di posisi tertinggi. Mengabaikan segala sesuatu di dunia. Seolah-olah dia merasa sangat bangga karena bisa memiliki seorang murid yang berada di alam Maharaja Semu. Tidak disangka dia adalah Noah Sue. Di bawah, muncul diskusi satu demi satu. Tidak disangka dia bisa menerobos ke alam Maharaja Semu di bawah umur 200 tahun. Dia adalah karakter yang kejam. Aku mendengar bahwa dia membunuh alam Maharaja Semu saat masih berada di level langit. Sekarang dia sudah berada di alam Maharaja Semu. Harley pasti akan kalah. Aku bertaruh. Harley pasti akan kalah dalam 3 jurus. Harley, serahkan api sejati. Berlutut dan mengakui kesalahanmu pada guru. Dengan itu aku akan membiarkanmu mati lebih tenang hari ini. Noah Sue berbicara, sambil menggoyangkan kipas lipatnya dengan lembut. Tatapan matanya penuh dengan penghinaan. Dengan sikap yang kuat, tidak menganggap Harley di dalam matanya sama sekali. Jika menginginkan api sejati, maka datang dan ambillah. Harley mencibir. Kamu tidak akan menangis jika tidak melihat peti mati. Noah Sue mendengus dingin. Dan menutup kipas lipat dengan tiba-tiba. Seperti sebuah petir yang menghilang dalam seketika dan menerjang ke depan Harley. Saat berikutnya, darah berceceran di seluruh langit ilusi. Tentu saja, adegan yang dibayangkan oleh penonton tidak terjadi. Bukan Harley yang berdarah, melainkan Noah Sue. Pemandangan langit ilusi berlumuran darah. Seluruh lengan Noah Sue terkoyak. Dan saat ini masih ada darah yang mengalir. Ini, adegan seperti itu membuat para penonton tercengang. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap mata Noah Sue telah kehilangan salah satu lengannya. Dan sebaliknya Harley malah baik-baik saja. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Orang tua berjubah ungu menjadi gelisah. Muridnya yang dia bangga-banggakan telah berada di alam Maharaja Semu. Tidak disangka lengannya langsung ditebas dalam 1 jurus. Ini tidak mungkin. Noah Sue adalah orang yang paling sulit menerima hal ini. Dengan tatapan tidak percaya, dia telah berada di alam Maharaja Semu. Tidak disangka lengannya ditebas oleh seorang level langit. Dia yang selalu bersikap sombong dan arogan sulit untuk menerima hal ini. Ini benar-benar sangat memalukan. Bunuh. Noah Sue meraung keras. Mengeluarkan pedang pembunuh. Dan mengeluarkan cahaya pedang. Harley berjalan ke depan. Membiarkan pedang itu mengenainya. Tetapi langsung menerjang ke depan Noah Sue. Kamu. Raut wajah Noah Sue berubah. Dan segera melangkah mundur. Tentu saja, itu sudah terlambat. Harley lebih cepat. Langsung dapat mengejarnya dalam 1 langkah. Darah berceceran lagi.
mewarnai langit ilusi. Noah Sue dibelah dua oleh Harley. Bahkan roh sejati yang melarikan diri ditangkap dan dihancurkan hingga menjadi abu. Noah Sue tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan mati seperti ini. Apalagi dia dibunuh oleh seorang level langit. Dia bahkan tidak bertahan dalam 3 jurus. Dia merasa menyesal. Menyesal dirinya tidak harus berpura-pura hebat untuk bertarung dengannya. Apakah ini adalah akhirnya? Mata penonton menatap lurus ke langit ilusi. Dengan ekspresi terkejut. Dan mulut yang setengah terbuka tidak bisa ditutup untuk waktu yang lama. Seorang level langit membunuh alam Maharaja Semu dalam 3 jurus. Ini adalah hal yang tidak masuk akal. Harley, kamu pantas mati. Seiringan dengan suara teriakan, orang tua berjubah ungu mengaum ke langit, menerjang maju dengan laut darah di sekelilingnya. Dia dengan susah payah memiliki seorang murid di alam Maharaja Semu. Tapi dia dibunuh di depan umum. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Harley tetap diam, mengeluarkan lautan bintang dengan satu telapak tangan, menghancurkan laut darah orang tua berjubah ungu. Bunuh! Orang tua berjubah ungu berteriak dengan marah. Terdapat papan bagua yang tergantung di atas kepalanya, yang menekan ke bawah. Setengah langit ilusi telah runtuh. Itu adalah senjata ajaib yang menakutkan, yang memiliki metode rahasia evolusi, dan juga segel dengan formasi terlarang. Tentu saja, sehebat apapun senjata ajaib itu, tetap saja tidak cukup di mata Harley. Bejana ilahi zaman keos terbang keluar, yang terlihat sederhana dan alami, yang mengeluarkan suara surgawi, dan menghancurkan papan bagua. Raut wajah orang tua berjubah ungu itu tiba-tiba berubah. Dia tidak tahu bahwa senjata ajaibnya begitu tak hebat. Dia menderita serangan balik, memuntahkan darah. Matanya penuh dengan tatapan ketidakpercayaan. Saat benar-benar menghadapi Harley, dia baru mengetahui seberapa hebatnya Harley. Tidak disangka dia sekuat ini. Para penonton tercengang. Banyak kultivator menyipitkan mata dan menatap bejana ilahi zaman keos Harley, yang merupakan artefak yang sebenarnya. Rebut bejana ilahi itu tidak hanya Kuyue di dalam kota Youdu, tetapi juga 8 pangeran besar, yang masing-masing memberi perintah seperti itu kepada bawahan mereka. Tampaknya mereka juga dapat melihat kehebatan bejana ilahi zaman keos. Tidak disangka bejana itu terbuat dari besi ilahi Daluo. Gracie Suzaku di surga ke-9 langit kota Youdu juga terkejut. Dan juga terdapat energi aman keos. Segel emas di atasnya juga memiliki banyak asal-usul. Dari mana sebenarnya dia berasal? Ketika keempat sisi tercengang, teriakan orang tua berjubah ungu terdengar di atas langit ilusi. Saat memandang ke kejauhan, orang tua berjubah ungu berlumuran darah dan rambutnya berantakan. Dia tidak bisa menghentikan serangan Harley sama sekali. Aku tidak percaya. Orang tua berjubah ungu meraung dengan keras, membakar esensi darahnya. Sebagai ganti kekuatan pertempuran yang dahsyat, teknik Feng Shen, Harley datang. Tubuhnya seperti hembusan angin, secepat kilat, dan pedangnya yang tak tertandingi menusuk tubuh orang tua berjubah ungu. Bunuh! Orang tua berjubah ungu menembakkan pedang pembunuh berwarna hitam pekat dari antara alisnya, yang mendekati alis Harley. Binasa Dewa. Harley telah mempersiapkan dirinya dengan baik. Cahaya ilahi binasa dewa menghancurkan pedang pembunuh berwarna hitam pekat. Sekali lagi melukai orang tua berjubah ungu. Orang tua berjubah ungu melangkah mundur. Dan setiap langkah mundurnya akan menghancurkan langit ilusi. Di kehidupan selanjutnya, jangan menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung.
Kata-kata Harley dingin sampai ke tulang. Seperti penghakiman dari Tuhan. Dia menggunakan teknik penyusutan ruang dan menerjang ke depan orang tua berjubah ungu. Tidak, tidak, tidak. Mata orang tua berjubah ungu penuh dengan kengerian. Dan ketika dia akan mati, dia merasa menyesal bahwa dia tidak seharusnya menyinggungnya. Dan juga menyesal karena telah memprovokasi Harley, si roh jahat ini, yang dimana malah memberikan akhir yang buruk padanya. Darahnya begitu memesona sampai pedang pembunuh Harley tak segan-segan membunuh roh sejati orang tua berjubah ungu dengan satu tebasan pedang. Bersambung.